Jadi jangan aneh ada orang yang dosanya banyak, besar, tapi sangat banyak menyesali dan menangisi dosanya, bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang banyak amal dan merasa suci, merasa soleh, merasa solehah, tidak pernah keluar air mata tobatnya. Mana ada manusia tanpa dosa? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kita akan sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha mendengar memberikan kepada kita 4 amal yang sangat penting dalam hidup ini. Masih ingat? Ikhlas, taubat, syukur, sabar. Karena dalam hidup ini tidak akan keluar dari 4 kejadian. 1, sebagai orang yang diberi nikmat iman, kita akan berbuat baik. Insya Allah kita berbuat baik. Tapi tidak semua kebaikan diterima. Tidak semua kebaikan membuat bahagia. Tidak semua perbuatan baik mengangkat derajat kita, kecuali kalau punya kunci yang bernama ikhlas. Maka wajib bagi kita untuk betul-betul tahu ilmu ikhlas dan bermujahadah, berjuang sekuat tenaga, riadoh melatih diri dari waktu ke waktu agar menjadi lebih ikhlas. Kita sudah sama-sama tahu sehebat apapun amal, berjihad sampai mati sekalipun, kalau tidak punya keikhlasan tidak diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-ayah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1 itu, jadi siapapun yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas dan tidak punya target menjadi orang yang ikhlas, maka dia tidak akan diterima amal baiknya walaupun sepertinya banyak berbuat baik. 2, yang kedua adalah ilmu tobat. Mengapa? Karena kita manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat. Tidak ada ancaman dalam hidup kita kecuali dari keburukan kita sendiri. Zalamtu nafsi. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu mengapa hidup ini galau, mengapa hidup ini bertubi-tubi dirundung masalah, kepahitan, musibah, periksa saja dosanya. Orang yang tidak merasa berdosa, biasanya itulah orang yang paling banyak dosa. Karena bagi orang munafik, dosa itu seperti lalat saja yang ditepis kecil. Tapi bagi orang beriman, dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, Rasulullah pun menganjurkan, memberi contoh, sehari 100 kali beliau memohon ampunan Allah, padahal beliau tanpa dosa. Apa kata kita
yang bergelimang dosa dari hari demi hari. Maka siapapun yang tidak bertobat, tidak tahu ilmu tobat dan tidak bertobat, maka bersiaplah hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kehinaan, hidup dalam ancaman menjadi ahli neraka, karena dosa-dosa kita adalah ancaman terbesar dalam hidup. Kalau kita tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tadi yang pertama, innallaha yuhibbul muhsinin. Yang kedua, Allah mencintai orang taubat. Jadi dari dosa itu kita bisa dicintai Allah kalau dosanya sudah terjadi dan taubat serta tidak ada niat untuk berbuat dosa selanjutnya. Jadi jangan aneh ada orang yang dosanya banyak, besar, tapi sangat banyak menyesali dan menangisi dosanya, bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang banyak amal dan merasa suci, merasa soleh, merasa solehah, tidak pernah keluar air mata tobatnya. Mana ada manusia tanpa dosa kecuali Rasulullah. Yang keempat, ilmu terpenting yang wajib kita miliki adalah syukur. Mengapa? Karena setiap saat kita ini diselimuti oleh karunia Allah. Tetapi nikmat dari Allah belum menjadi kebaikan. Menjadi kebaikan tuh kalau bisa syukur. Jadi fakana khairullah, maka itu baik bagimu itu kalau kita syukur. Orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita karena kurang bersyukur. Karena nikmat yang ada saja itu tidak bisa jadi kebaikan kecuali nikmat itu disyukuri. Coba karunia dari Allah datangnya tiap bulan, tiap minggu, setiap saat. Kita duduk saja ini sudah miliaran karunia. Otak bisa jalan, nafas kedip, jantung berdegup, darah mengalir, pencernaan, empedu. Oh, ini sambil duduk begini saja setiap saat sudah miliaran karunia. Tapi kita jarang menyadarinya dan jarang mensyukurinya. Ada orang yang diberi hadiah 99 juta gratis itu, tapi di kotaknya ditulis 100 juta tes 99. Dia hari-harinya senang ceria, jarang punya uang, diberi saja 99 juta, tapi di kotak itu ditulisnya 100 juta. Dia sibuk menghitung, mana 1 juta lagi. Dia sibuk mencari-cari kemana 1 juta lagi. Sampai dia hari-harinya penuh pikiran, siapa yang ngambil 1 juta. Dia lupa, asalnya tidak punya uang, diberi 99 juta, tidak fokus ke syukur 99. Memang dikasihnya 99, yang ditulisnya 100 untuk tes. Fokusnya kemana? Kepada yang ada atau kepada yang tidak ada. Ternyata sebagian besar orang fokusnya kepada yang tidak ada, kepada yang belum dimiliki. Sudah makan belum? Jamaah semua ini? Sudah makan belum? Oh, hari Kamis ya, sahur. Pernah ada pelatihan subuh ditanya sudah makan belum? Belum. Duhur ditanya lagi sudah makan belum? Belum. Maghrib ditanya sudah makan belum? Belum.
3 hari pelatihan di sini tidak makan sama sekali katanya. Karena ditanyanya sebelum makan, padahal tidak ada yang nanya, sudah sarapan, sudah makan siang? Tidak, pertanyaannya sudah makan belum? Yang dipikir yang belum dimakan. Padahal sudah makan, benar? Pertanyaan yang tidak umum. Hadirin, begitulah kita menderita bukan karena kurang karunia, tapi kita menderita karena kurang syukur. Dan yang keempat, ilmu yang wajib kita miliki adalah ilmu sabar. Kenapa? Karena kita pasti akan ditimpa sedikit ujian hidup ini. Bisyai. Ini ayatnya ya, supaya kita tahu bahwa yang menimpa kita itu sedikit dibanding dengan nikmat yang ada. Nih, seperti jerawat kecil dibanding tubuh yang ada. Tapi banyaknya orang fokus kepada jerawat daripada nikmat sehat lainnya. Fadhal Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan kami Allah pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, yaitu alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Tuhannya, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Hadirin, jadi musibah yang kecil pembuka limpahan karunia yang besar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ikhlas ketika berbuat baik, tobat untuk kesalahan sekecil apapun, syukur untuk nikmat sehalus apapun, dan sabar dengan sebesar apapun kepahitan, karena sebesar-besar kepahitan tetap saja sedikit dibanding dengan nikmat yang Allah berikan. Masya Allah.